Halo Sobat Geopolitik, dunia kembali diguncang insiden berbahaya di jantung kawasan minyak paling sensitif, Irak. Serangkaian serangan drone bermuatan bahan peledak menghantam ladang-ladang minyak strategis di wilayah Kurdistan. Siapa dalangnya, apa motifnya, dan mengapa Amerika Serikat langsung bereaksi keras? Kita akan bongkar semuanya, lengkap, tajam, dan bebas propaganda. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada Rabu dini hari, 16 Juli 2025, tiga ladang minyak di wilayah otonomi Kurdistan Irak Utara kembali dihantam drone bermuatan bahan peledak. Ini adalah serangan terbaru dari rangkaian eskalasi yang makin sering terjadi dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, serangan serupa telah memaksa HKN Energy, perusahaan asal Amerika Serikat, untuk menghentikan operasinya di ladang minyak Sarsang yang berada di wilayah Duhok. Tidak berhenti di situ, pada hari Senin sebelumnya, dua drone juga menyerang ladang minyak Kurmala yang menimbulkan kerusakan material. Bahkan, satu drone lainnya berhasil ditembak jatuh di dekat Bandara Arbil, salah satu kota strategis di wilayah otonomi Kurdistan. Total, dalam seminggu, 5 ladang minyak diserang oleh drone tak dikenal. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tak satupun pihak mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Amerika Serikat langsung bereaksi. Melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, Washington mengecam keras serangan tersebut. Serangan ini menargetkan perusahaan-perusahaan internasional yang bekerja sama dengan Irak untuk membangun masa depan ekonomi negara itu, ujar Tammy Bruce, dikutip dari Al Arabiya dan Reuters. AS menyebut serangan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas dan masa depan ekonomi Irak. Bukan hanya soal minyak, tapi soal pesan politik dan keamanan yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau menyerang proyek-proyek investasi internasional di Irak? Mari kita telusuri kemungkinan siapa dalang di balik serangan ini. Pertama, banyak analis mengaitkan ini dengan perang bayangan antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan. Irak, khususnya wilayah Kurdistan, sering menjadi arena konflik proksi antara dua kekuatan ini. Kelompok-kelompok milisi bersenjata yang dekat dengan Iran seperti Kataib Hezbollah pernah melancarkan serangan terhadap kepentingan AS di Irak, meski mereka tak selalu mengakuinya secara terbuka. Kedua, ada kemungkinan peran dari Israel yang dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan operasi rahasia di Irak dan Suriah untuk menghentikan pergerakan senjata Iran dan pengaruh militernya di kawasan. Ketiga, bisa juga ini adalah bagian dari taktik plausible deniability oleh aktor-aktor yang ingin menciptakan instabilitas di kawasan tanpa harus muncul sebagai pelaku. Dan keempat, meski kecil kemungkinan, ada potensi sabotase internal oleh kelompok lokal yang tidak senang dengan kehadiran perusahaan asing. Namun satu hal pasti, target utama adalah infrastruktur energi, dan tujuannya adalah mengirim sinyal bahwa tidak ada tempat aman bagi investasi barat di Irak. Wilayah otonomi Kurdistan merupakan salah satu kawasan paling stabil di Irak sejak jatuhnya Saddam Hussein. Wilayah ini menjadi magnet investasi bagi perusahaan-perusahaan minyak besar, terutama dari Amerika, Eropa, dan Turki. Namun, karena posisinya yang dekat dengan perbatasan Iran dan Suriah, wilayah ini juga rawan dijadikan arena perang asimetris. Serangan ke ladang minyak tidak hanya menargetkan keuntungan ekonomi, tapi juga bertujuan menciptakan tekanan diplomatik dan mengusir investor asing dari wilayah yang dianggap berpihak ke Barat. Serangan ke ladang minyak Irak dapat berdampak luas. Meskipun Irak bukan satu-satunya eksportir minyak global, gejolak di wilayah ini bisa membuat harga minyak mentah naik di pasar dunia. Investor internasional bisa menarik diri dari proyek-proyek penting di Irak, dan ini berpotensi menghambat pemulihan ekonomi negara pasca perang. Lebih jauh lagi, ketegangan antara Iran dan AS Israel bisa kembali memanas.
Bisa saja serangan balasan akan dilakukan secara terbuka atau rahasia, menambah konflik bersenjata yang telah menguras kawasan ini selama 2 dekade terakhir. Sobat geopolitik, apa yang terjadi di Irak bukan sekadar serangan drone. Ini adalah babak baru dari konflik yang rumit, menggabungkan kepentingan energi, geopolitik, dan perang proksi. Apakah ini akan mengarah ke konfrontasi terbuka antara Iran dan AS di Irak? Atau kita akan melihat makin banyak serangan misterius ke fasilitas vital negara lain